Iya, ya. alhamdulillah. Bagaimana keadaannya anak-anak? Alhamdulillah baik kabarnya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat banget hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang banget nih bisa gitu. Kamu sama temporer. Wah, ini abang gua ini suka banget gak diundang di podcast kita kali ini? Oh, suka banget. Iya, dia suka. Ya nanti bisa terkenal loh. Iya, dia siap kan. Siap. Ayo langsung kita mulai saja. Nah, topik dan pembahasan kita kali ini mengenai sastra kontemporer. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, agar itu penonton ataupun pendengar yang nggak bingung dan juga bosan, ya kan nggak bingung lah. Sebenarnya apa sih sastra itu? Dan lantas apa bedanya sama sastra kontemporer? Nah, secara umum kan, sastra adalah ekspresi pengalaman manusia yang dituangkan dalam bahasa sebagai media baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, sastra dapat berupa puisi, cerpen, novel, drama, dan lain-lainnya. Nah, sastra kontemporer adalah karya sastra yang muncul pada perkembangan sejak 1970-an kan. Nah, hingga saat ini, sastra kontemporer merespon isu-isu kekinian dengan pendekatan yang seringkali mengekspirasikan, eksperimental. Oh iya. Nah setuju tuh, tapi terkadang membuat orang lupa bahwa sastra kontemporer itu bukan hanya soal gaya yang lebih eksperimental, melainkan bentuk dan struktur tidak terikat oleh aturan-aturan normal. Menarik sih ya, setuju. Lalu bukan cuma soal keindahan kebahasaannya, akan tapi makna yang mendalam dalam karyanya ya. Oke. Tapi kalau kita masuk ke sastra kontemporer, kenapa sih harus ada embel-embel kontemporer? Emangnya sastra sebelumnya itu gak cukup ya? Apa cuma dia keren aja? Bukan kak, dia keren, bukannya dia keren. Oh iya. Nah, kontemporer itu sebagai tanda waktu. Nah, artinya karya-karya ini lahir di permulaan. Nah, zaman sekarang dan isu-isu yang terjadi saat ini kan. Selain itu, bentuk dan gaya tidak terikat kan. Ya, tidak terikat aturan gayanya. Oh jadi tidak terikat. Ya. Tapi juga hati-hati, jangan sampai sastra kontemporer dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas karya. Nah, terkadang ada juga penulis yang sengaja menambah struktur, gaya, bentuk, dan bilang bahwa karya mereka itu eksperimental. Padahal jika dilihat lebih dalam, struktur dan gayanya tidak jelas kok. Oh berarti nggak tahu ya, nggak jelas bentuknya. Ya, isinya tidak jelas juga. Nah, itu juga yang aku maksud sih. Banyak karya yang dibilang itu sastra kontemporer, tapi waktu dibaca malah bikin dari tersebut nggak ngerti maksudnya, malah bingung gimana kita tuh memahami itunya gitu loh. Jadi itu masih bisa disebut sastra kan? Justru itu tantangannya kan. Itu tantangannya. Nah, sastra kontemporer terkadang menuntut pembaca untuk aktif dalam membaca dan diajak berpikir dan mendalam, memahami maknanya, bukan sekedar menikmati saja. Jadi kita harus berpikir toh. Nah, kadang tidak semua orang suka. Ada yang suka karya sastra lama karena bentuk dan strukturnya jelas. Ya. Tapi hal itu tidak membuat sastra kontemporer itu salah, melainkan sastra kontemporer lahir dari konteks zaman yang berbeda. Iya. Jadi strukturnya lebih jelas dan terbuka. Oh begitu ya. Berarti itu sastra adalah pengalaman manusia yang dituangkan ke dalam bahasa sebagai medianya. Terus sedangkan itu sastra kontemporer
termasuk kontemporer. Ya, itu. Joko menurutku itu memang Jokonya membungkus realitas sehari-hari dengan kata yang sederhana, seperti uang, rumah, nah, dengan menyelipkan kritik sosial. Nah, aku setuju tuh. Tapi kita juga harus perlu bertanya kan, kenapa puisi tersebut dinamakan puisi kontemporer? Apakah karena temanya, bentuknya, atau cara penyampaiannya yang terlihat sederhana? Tapi menurutku puisi tersebut kontemporer karena narasinya sederhana, tapi maknanya kompleks dan strukturnya juga lebih terbuka loh. Tapi kalau kita bandingin dengan puisi-puisi angkatan 45 dan berapa ya, 66, puisinya Joko ini kayak lebih ya, Iya. nggak reda-reda, terus nggak retoris. Terus kenapa dia tetap dianggap punya kekuatan sastra? Nah, justru itu kekuatannya, Kak. Nah, zaman sekarang butuh puisi yang halus. Nah, kritiknya bukan dengan teraih, nah, tapi dengan lirik. Nah, bayangkan aja, Kak. Bayangkan aja. Bayangkan aja. Dia itu minta uang buat rumah. Buat rumah murah. Nah, rancang buku. Aduh, itu starenya kelas menengah yang cerdas. Nah, betul itu. Kan tadi terdapat metafora seperti nada dulu, kaki masa kecil itu nggak sekedar nostalgia zaman dahulu dong, tapi terdapat sindiran yang sangat bagus. Sindiran tersebut menunjukkan bahwa kita makin jauh dari kata kesederhanaan. Bentar, tapi bukankah dengan gaya yang terlalu sederhana kayak itu, Iya. banyak orang puisi bisa bikin yang puisi sejenis? Apakah itu nggak terlalu gampang ya? Kak, sederhana itu enggak berarti mudah. Nah, justru bukan puisi sederhana, tapi ngena. Oh, Nah, itu sulit. ya, betul juga sih Iya, ya. benar. Jadi bisa dibilang puisi kepada uang ini tuh kayak ngomong hal yang semua orang rasain, Iya. tapi dengan cara yang beda ya. Nah, iya. Terus ada kritik ekonomi dan ada kenangan masa kecil, ada tumbuh dan ada harapan juga. Iya, Kak. Dan semua itu dikemas Wah, dalam bahasa sederhana itu, Kak. menarik banget Iya. ya puisi ini ternyata. Disitulah ciri sastra kontemporer puisi tersebut, menjembatani makna dengan gaya yang bebas dan fleksibel. Kemudian strukturnya tidak terikat oleh aturan makna. Wah, berarti puisi kayak gini tuh nendangnya pelan ya, tapi dalam maknanya. Oke, selanjutnya yuk kita bedah strukturnya dulu nih. Ya, dari awal bentuknya tuh bebas banget loh, kayak nggak ada berat-beratnya gitu, nggak ada rima, nggak ada bait-bait klasik. Gimana menurut kalian berdua? Nah, betul. Secara struktur, ini puisi bebas. Nah, tidak terikat pada rima. Nah, kalimat-kalimatnya pun mirip, Kak, mirip prosa. Nah, kayak percakapan, tapi itu justru kekuatannya. Nah, dan puisi kontemporer enggak lagi memotok bentuk, Kak. Nah, tapi menekankan suasana dan gagasannya. Nah, setuju tuh. Iya, setuju, Kak. Ya, Perhatikan pembukaannya. Uang, berilah aku rumah yang murah. Iya. Nah, kalimat tersebut seakan surat permohonan atau doa, tetapi ditujukan kepada uang. Jadi meminta kita kepada uang bukan kepada Tuhan. Nah, struktur tersebut mendukung gaya yang narasi, ada alur emosional, bukan sekedar diksi yang indah saja. nah berarti ini menarik banget. Dari Sumpah, kita nggak salah. iya. Terus objek yang dipakai berarti itu sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari ya, berarti ya ini seperti uang, rumah,
Iya kak. Sumpah. Iya kak, iya betul itu. Nah, di sini kak, uang bukan sekadar alat tukar kak. Uang itu bukan sekadar alat tukar. Berarti apa? Itu kak, ia dijadikan apa ya dipanggilnya itu karakter, bukan kayak itu apa Tuhan kecil itu kak. Tuhan kecil. Berarti itu perumpamaan. Bang. Iya, iya, itu penyakit memohon juga pada uang. Iya. Oh. Itu kak. Nah, betul itu. Lalu pada kalimat menabung lapangmu, menabung impianmu. Nah, itu sangat kontradiktif kan? Ya, Kenapa? Lapang dan mimpi itu bisa dibilang. Nah, iya. Coba kita cari tahu dulu maknanya. Nah, mimpi dan lapang bisa dibilang memiliki makna. Orang menabung itu bukan hanya tentang uang saja, melainkan kita harus menahan lapang, penderitaan, harapan, dan masa depan kita dikorbankan. Wah, dalam banget ya maknanya. Ternyata ini aku akui ya dalam banget apa namanya itu maknanya. Kayaknya kalau mau dihayatin banget ini bisa nangis loh. Iya. Mantap banget. Masuk Berarti lagi dong. ya setuju semua ini harus. Iya kak. Berarti kita bisa simpulkan ya puisi yang berjudul Kepada Uang ini adalah sungguh yang kuat. Bagaimana struktur bebas dan maknanya tuh sederhana. Iya. Tapi bisa bikin tajam puisinya. Punya tempat di dunia kontemporer. Setuju? Iya. Pada setuju nggak ini? Setuju kak. Wah, Setuju. ayo. Setuju. Keren dulu. Wah, gak terasa nih kita udah sampai di penghujung obrolan kita. Makasih banget buat Abang Anawik sama Mas Anas atas instingnya, pengalamannya, ceritanya hari ini. Nah, kak, sama-sama kak Nanda. Ya. Ya, terima kasih sehingga kita bisa ngomong lagi tentang dunia sastra. Amin. Amin. Kita harus buat episode-nya lagi. Iya. Nah, jangan males ya untuk berkomunikasi sama Ya. Ya, siap. Oke. Mungkin awal-awal itu kita akan bosan, tapi kalau